Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu pertama Putri Fakira, kedua Siti Halimatus Sadiah, dan ketiga Fikri Sanakri. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi konsep etika kerja perbankan. Pengertian etika perbankan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa etika merupakan dasar moral, termasuk ilmu mengenai kebaikan dan sifat-sifat tentang hak. Atau dengan kata lain, etika berisi tuntunan tentang perilaku, sikap, dan tindakan yang diakui, sehubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia. Dengan etika, orang akan mampu untuk bersikap kritis dan rasional dalam bentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Etika juga dapat membantu manusia membedakan antara tingkah laku atau tindakan yang baik dan yang buruk. Tujuan pokok mengenai etika adalah mempengaruhi dan mendorong kehendak kita supaya mengarah kepada yang berfaedah dan berguna bagi sesama manusia. Jenis-jenis etika perbankan. Etika perbankan di bidang kestabilan rupiah. Kedua, etika perbankan di bidang kepercayaan masyarakat. Ketiga, etika mencari laba. Keempat, etika kewajiban dan tugas komisaris. Yang kelima, etika kewajiban dan tugas direksi bank. Yang keenam, etika kepegawaian bank. Yang ketujuh, etika kewajiban nasabah. Yang kedelapan, etika persaingan antara bank. Dan yang kesembilan, etika informasi antara bank. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang etika mencari laba. Terkait dengan etika dalam manajemen laba, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa nilai-nilai dari agama dijadikan acuan etika dalam praktik manajemen laba. Halabi, Al-Sihabi, dan Zakaria 2019 menyatakan bahwa negara dengan religiusitas tinggi cenderung memilih metode manajemen laba yang dianggap lebih etis. Begitu pula dengan Chai, Kim Lee, and Pan 2019 yang menyatakan bahwa CEO yang religius cenderung mengurangi praktik manajemen laba. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Kanagaretnam, Lobo, dan Wang 2015 dan Du Jianlai, Du dan Pei 2014 yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas dapat meningkatkan relevansi dari laporan keuangan perusahaan dan mengurangi perilaku tidak etis dari manajemen. Begitu pula dengan Kuttainah, Song dan Wu 2013 yang menyatakan bahwa pemilihan metode dalam praktik manajemen laba turut dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dalam menetapkan etika dalam metode tersebut. Lalu, etika perbankan di bidang kepercayaan masyarakat. Simorangkir 2003 menyatakan, undang-undang mengartikan bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas penyebaran dan peredaran. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan operasi kredit aktif ialah penciptaan atau pemberian kredit yang dilakukan oleh bank. Pemberian kredit harus didasarkan kepercayaan dan saling menguntungkan. Dalam pelaksanaan permohonan kredit secara umum didasarkan kepada 4C, yaitu karakter, capacity, capital, and collateral. Di sini saya Fikri Sanakri akan melanjutkan materi yang telah disampaikan barusan oleh saudari Siti Halimatus Sadiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika tanggung jawab sosial dan ekonomi. Etika tanggung jawab merupakan etika yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemegang saham dan etika dari peraturan serta menjadi visi dan misi dari bank itu sendiri, di mana harus memperhatikan bahwa dengan adanya bank ini dapat meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat, bukan semata-mata profit oriented. Dipandang dari segi etika, memang tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya sekedar menyangkut pengembangan komunitas ataupun sekadar kegiatan sosial. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan jauh lebih luas daripada itu,
seperti memperlakukan karyawan dengan baik dan tidak adanya diskriminatif, disertai tidak melanggar HAM. Tanggung jawab ekonomi merujuk pada fungsi utama bisnis sebagai produser barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan menghasilkan laba yang dapat diterima. Artinya, laba yang dihasilkan harus sejalan dengan aturan dasar masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab etis. Tanggung jawab etis mencakup tanggung jawab secara umum, karena tidak semua harapan masyarakat telah dirumuskan dalam hukum. Etika bukan hanya sesuai dengan hukum, namun juga dapat diterima secara moral. Yang ketiga, tanggung jawab berperi kemanusiaan. Tanggung jawab terhadap sesama mencakup peran aktif seluruh perusahaan dalam memajukan kesejahteraan manusia. Skala dan sifat keuntungan dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berbeda-beda tergantung dari sifat perusahaannya tersebut. Banyak sekali pihak berpendapat bahwa amat sulit untuk mengukur kinerja CSR, walaupun sesungguhnya cukup banyak literatur yang memuat tentang cara mengukurnya. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami bertiga. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.